Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, jadi kita langsung bahas saja market outlook Bitcoin ya. Jadi kedepannya Bitcoin mau ke arah mana dan sebetulnya apa yang terjadi di Bitcoinnya atau di market kripto akhir-akhir ini. Oke, jadi sebetulnya Bitcoin tuh jatuh ketika kemarin ya. Jadi beberapa waktu kemarin setelah Donald Trump diumumkan peresmian gitu ya, resmi menjadi presiden Amerika Serikat, memang terjadi beberapa penurunan market kripto khususnya ya. Jadi lonjakan ini terjadi di awalnya di tanggal 24 Februari. Jadi di sini untuk Bitcoin sendiri dia breakdown dua kali langsung ya. Jadi breakdown langsung di dua support terdekatnya. Nah, di situ pula langsung dia sebetulnya masuk dulu ke demand zone. Di sini ada demand zone, cuman karena memang tekanan uh, jualnya terlalu kuat, akhirnya dia breakdown sampai ke demand area nih. Meskipun di sini sempat rebound ya. Di sini ada rebound dulu Bitcoin. Jadi dari 96 dia turun sampai ke 82, kemudian dia rebound ke 94 lagi. Nah, di sini ada resisten kuat ya, teman-teman. Nah, di sini dia tidak bisa menopang lagi nih. Sampai akhirnya ada candle neraka lah, bisa kita bilang satu candle neraka di sini, bodinya kuat banget, menunjukkan selling pressure yang sangat tinggi, dan akhirnya dia turun. Nah, kalau misalkan kita tarik juga untuk tren penurunannya, memang sudah terlihat ya dari tanggal 20 masuk ke bulan Maret pun di sini sudah terlihat bahwa akan ada tren penurunan. Oke, nah beberapa waktu kemudian memang Bitcoin di sini sudah ada pelemahan jual ya, pelemahan jual. Akhirnya ketika dia melemah dia bisa naik kembali. Jadi dia sudah lepas dari tren penjualan sesaat sebetulnya. Namun kalau kita tarik, nah Bitcoin ini teman-teman harus waspada ya. Jadi masih berada di tren penurunan. Nih, kalau kita lihat dia masih berada di bawah garis diagonal biru ini ya. Nah, jadi teman-teman baru mungkin lakukan akumulasi setelah dia mungkin bisa breakout ya dari garis biru ini teman-teman. Mungkin ada di sekitar harga 87 mungkin sampai 87 ke atas lah. 87.000 ke atas. Nah, di situ mungkin Bitcoin sudah mulai lepas dari tren penurunannya. Entah itu mungkin jadi konsolidasi atau bisa langsung naik ya. Gitu teman-teman. Jadi itu sekilas Bitcoin. Dan ya kalau kita bahas juga altcoin mengalami ya jelas ya, altcoin ya pasti lebih dalam lagi. Nah, sekarang altcoin juga sedang berusaha nih untuk lepas dari zona penurunan. Meskipun kalau saya lihat sekilas ya, misalkan ambil contoh di Zilliqa, mungkin dia sudah mulai terlepas ya dari zona penurunan. Jadi sekarang dia sedang konsolidasi. Nah, lama konsolidasinya ini tergantung pendekatan Bitcoin-nya. Jadi kalau misalkan Bitcoin sudah mendekati area 87.000 sampai 87.000 ke atas, nah mungkin itu juga momentum untuk altcoin akan naik gitu. Gitu teman-teman. Jadi tetap kita harus menunggu Bitcoin dan juga mungkin market atau news ya, berita-berita yang memang akan menjadi sentimen baik atau buruk untuk market kripto. Sejauh ini lumayan. Sekarang sudah ada peningkatannya. Jadi Bitcoin ketika turun drastis, sekarang sudah recovery lagi. Total sudah 13% untuk Bitcoin, which is bagus ya. Oke, kemudian kita lihat di CoinMarketCap. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman sempat lihat ya, jadi saya sering kali melihat indikator Fear and Greed Index nih. Nah, sempat di Fear and Greed Index ini
sudah berada di level hampir kedua ya, hampir ke merah nih, hampir merah. Nah, sekarang sudah beranjak lagi naik, gitu ya, hampir mau masuk ke netral lagi nih, atau posisi kuning. Nah, itu bagus, menandakan masih adanya aktivitas jual beli ya, atau minat dari investor. Nah, ternyata teman-teman setelah sekian lama saya memang jarang buka juga ya, semenjak puasa. Nah, si coin market cap juga sudah tambah indikator baru ya. Di sini ada altcoin season. Jadi di mana indikatornya menunjukkan kalau misalkan altcoin season, si bulatnya mungkin mentok ke warna biru ya. Nah, sekarang masih berada di Bitcoin, artinya dominasi masih ada di mayoritas Bitcoin ya. Gitu teman-teman. Oke, kemudian saya akan bahas juga banyak memang yang berkata gitu ya, bull run atau Bitcoin bull run atau alt season itu selesai gitu ya. Nah, mungkin ini juga teman-teman harus lakukan analisa sendiri ya. Nah, menurut saya belum teman-teman. Jadi untuk bull run itu masih akan terjadi jika teman-teman lihat grafik ini. Jadi ini adalah grafik Bitcoin weekly chart ya. Nah, kenapa saya bilang Bitcoin bull run itu masih akan terjadi? Karena kalau teman-teman lihat di grafik ini, harga Bitcoin sekarang ini masih di atas EMA Reborn ya. Jadi masih di atas ya 75 gitu ya. Jadi masih di atas. Bahkan kalau misalkan kita pakai harga sekarang banget ya, di 86.000 itu Bitcoin sudah jauh di atas EMA Reborn-nya. Gitu. Kemudian Bitcoin juga sempat di sini ada retest nih. Retest ya, di support terkuat nih. Jadi support sebelumnya ini Bitcoin bisa retest. Nah, ini menandakan adanya konsolidasi normal ya, sebelum nantinya lanjut naik, teman-teman. Jadi seperti biasa ya, sebelum naik atau sebelum konsolidasi dia tahapannya retest dulu. Di sini ada bouncing, di sini dia memantul, kemudian dia nanti retest dulu sebelum akhirnya dia naik. Biasanya gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, alasan kenapa bull run ini masih ada dan masih possible gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di volume perdagangan. Volume perdagangan meskipun turun drastis ya, karena turun drastis juga disebabkan oleh news ya atau berita sentimen buruk. Nah, teman-teman bisa lihat nih, volumenya masih tetap tinggi. Nah, ini menandakan smart money ini masih main, teman-teman. Jadi smart money masih artinya masih jual beli gitu ya. Entah itu melalui ETF ataupun yang lainnya ya. Jadi itu menurut saya beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi alasan kenapa Bitcoin bull run menurut saya masih akan terjadi ya. Nah, jadi market juga akan selalu shake out ya sebelum lanjut. Nah, kalau misalkan mungkin memang teman-teman ada analisa sendiri, mungkin boleh diutarakan di kolom komentar. Jadi kita bisa diskusi bareng gitu ya. Nah, ini hanya murni pandangan saya gitu. Karena banyak yang memang bilang bull run ini sudah selesai katanya. Nah, menurut saya dengan apa yang saya analisa, ini justru masih akan naik ya. Jadi jangan sampai ketika nyerah di sini, ya jangan nangis gitu pas Bitcoin atau kripto mayoritas ini naik 6 digit gitu ya. Gitu. Jadi itu aja paling untuk pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman udah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.